Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, kami akan membahas tentang kajian teori Skinner psikologi perkembangan yang berisi latar belakang tokoh, teori perkembangan yang diajukan tokoh, dan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah penjelasannya. Biografi B.F. Skinner. B.F. Skinner dilahirkan pada tanggal 20 Maret 1004 di Susquehanna, Amerika Serikat. Ayahnya adalah seorang pengacara, dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga yang cerdas. Dia dididik dengan model kumuh dan disiplin. Skinner merupakan anak yang kreatif dan ingin sekali menjadi seorang penulis. Ia terus menulis dan berkarya sampai akhir hayatnya. Skinner meninggal pada tanggal 18 Agustus 1990 karena leukemia. Ia telah berhasil menjadi seorang tokoh psikologi yang paling terkenal sejak Sigmund Freud. Setelah lulus dari sekolah menengah, ia melanjutkan belajar di Hamilton College. Setelah lulus dari Hamilton College, Skinner mengikuti kuliah psikologi di Harvard pada tahun 1928 dengan mengkhususkan diri pada bidang tingkah laku hewan. Dan sejak saat itu pula Skinner berhenti menulis. Sebelum mengambil keputusan untuk kuliah jurusan psikologi, Skinner berhasil meraih gelar doktor pada tahun 1931. Beberapa tokoh yang mempengaruhi pemikiran Skinner yaitu Crozier, Jacob, C.S. Harrington, dan masih banyak lagi. Skinner menjalani karir sebagai pengajar Universitas Minnesota dan pernah ditunjuk sebagai dekan Fakultas Psikologi Universitas Indiana. Setelah itu, ia kembali ke Harvard dan di sana menerima jabatan guru besar psikologi. Sejarah perkembangan teori dan pendekatan behavioristik. Yang pertama yaitu Lindsay pada tahun 1954, yang pertama memperkenalkan istilah pendekatan behavior dan kemudian lebih dikenalkan oleh Lazarus pada tahun 1958. Yang kedua ada Stephen J. Lin dan John P. Garsky 1985. Teori dan pendekatan behavior sering disebut sebagai modifikasi perilaku atau behavior modification dan terapi perilaku atau behavior terapi. Yang ketiga ada Carlton E. Beck 1971, dikenal dengan behavior terapi, behavior counseling, reinforcement therapy, behavior modification, contingency management. Teori behavioristik. Prinsip dasar dari pendekatan Skinner adalah tingkah laku, disebabkan dan dipengaruhi oleh variabel eksternal. Skinner menjadikan teori kepribadian sebagai label dari aspek tingkah laku tertentu. Skinner juga menyatakan bahwa perilaku tidak lain adalah kumpulan pola tingkah laku. Dan jika kita bertanya tentang perkembangan perilaku, tidak lain sama halnya dengan bertanya tentang perkembangan pola tingkah laku merupakan salah satu yang dihadapi oleh dunia pendidikan. Masalah belajar dapat dilihat dari pendapat Sanjaya 2010 mengenai belajar yang menyatakan bahwa belajar bukanlah sekedar mengumpulkan pengetahuan. Belajar adalah proses mental yang terjadi dalam diri seseorang sehingga menyebabkan munculnya perubahan perilaku. Begitu pentingnya masalah belajar. Oleh karena itu, banyak ahli yang membahas berbagai teori tentang belajar. Di antaranya adalah Skinner. Dengan teori operant conditioning yang mewakili sudut pandang behavioristik. Pengertian operant conditioning dalam kamus psikologi disebut bahwa operan ialah setiap respon yang bersifat instrumental dalam menimbulkan akibat-akibat tertentu, seperti hadiah makanan atau satu kejutan listrik. Conditioning mempunyai arti mempelajari respon tertentu. Operant conditioning adalah sebuah bentuk dari pembelajaran asosiatif, di mana konsekuensi dari sebuah perilaku mengubah kemungkinan berulangnya perilaku. Sejarah munculnya teori pengkondisian operan Skinner. Munculnya teori ini dimulai pada awal tahun 1930-an. Istilah-istilah seperti pengisyaratan, tingkah laku purposif, dan stimulus dorongan dikemukakan untuk menunjukkan daya suatu stimulus untuk memunculkan atau memicu suatu respon tertentu. Skinner menghindari kontradiksi yang ditampilkan oleh model conditioning klasik dari Pavlov dan conditioning instrumental dari Thorndike. Ia mengajukan suatu paradigma yang mencakup kedua jenis respon itu dan berlanjut hingga mengupas kondisi-kondisi yang bertanggung jawab atas munculnya respon atau tingkah laku operan. Teori operant conditioning diciptakan oleh B.F. Skinner, seorang penganut behaviorisme yang dianggap kontroversial.
Menurut B.F. Skinner, konsekuensi dari suatu perilaku akan mengubah peluang munculnya perilaku itu di kesempatan berikutnya. Perilaku yang diikuti dengan penghargaan akan meningkatkan kecenderungan munculnya perilaku tersebut. Sementara, perilaku yang dihukum akan mengurangi kecenderungan muncul. Sebagai contoh, apabila seseorang tersenyum pada seorang anak, setelah anak tersebut melakukan suatu hal, maka kecenderungan anak itu untuk mengulangi perilaku yang sama akan lebih besar dibandingkan apabila orang tersebut memandang anak itu dengan raut muka tidak setuju. Skinner pada tahun 1938 menganggap bahwa penghargaan dan hukuman akan mempengaruhi perkembangan seseorang karena menurut Skinner, aspek penting dari perkembangan adalah perilaku, bukan pikiran ataupun perasaan. Itu terjadi menurut hukum tertentu, atau behavior is lawful. Walaupun mengakui bahwa perilaku manusia adalah organisme yang berperasaan dan berpikir, namun Skinner tidak mencari penyebab perilaku di dalam jiwa manusia dan menolak alasan-alasan penjelasan dengan mengendalikan keadaan pikiran. Yang kedua, perilaku yang dapat diramalkan. Behavior can be predicted. Menurut Skinner, perilaku manusia ditentukan oleh kejadian di masa lalu dan sekarang, di mana dunia objektif, di mana individu tersebut mengambil bagian. Dan yang ketiga, perilaku manusia dapat dikontrol. Behavior can be controlled. Perilaku dapat dijelaskan hanya berkenaan dengan kejadian atau situasi antecedent yang dapat diamati, bahwa kondisi sosial dan fisik sangat penting dalam menentukan perilaku manusia. Skinner menekankan pada perubahan perilaku yang dapat diamati dengan mengabaikan kemungkinan yang terjadi dalam proses berpikir pada otak seseorang. Skinner melakukan eksperimen terhadap tikus dan selanjutnya berumur-pati dan menghasilkan hukum-hukum belajar, di antara lainnya 1. Law of Aberrant Conditioning, yaitu jika timbulnya perilaku diiringi dengan stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan meningkat. Yang kedua, Law of Aberrant Extension, yaitu jika timbulnya perilaku aberrant setelah diperkuat melalui proses conditioning tidak diiringi dengan stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan menurun bahkan bisa musnah. Teori Skinner menyatakan adanya penguatan yang terdiri dari penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan positif, cara untuk memperkuat suatu perilaku atau menghambat perilaku dengan cara memberikan sesuatu yang menyenangkan bagi subjek segera setelah perilaku itu muncul. Sebagai contoh, 1. Memberikan imbalan untuk adik yang malas membaca, agar adik bisa terinspirasi untuk membaca. Kedua, memberikan apresiasi kepada siswa karena dia telah menggambar desain yang bagus. Apresiasi itu akan membuat dia mengulangi hal yang menyenangkan. Kemudian, penguatan negatif. Cara untuk memperkuat suatu perilaku atau menghambat perilaku dengan cara mencabut sumber ketidaknyamanan atau ketegangan subjek setiap kali perilaku itu muncul. Sebagai contoh, 1. Memberikan alasan untuk terlambat mengerjakan tugas sekolah akan membuat seseorang tidak tepat waktu dalam mengerjakan atau melakukan tugas yang lainnya. Yang kedua, ketidaknyamanan seorang anak yang diomeli oleh ibunya saat sebelum membersihkan kamar. Maka hal itu bisa dilakukan oleh anak dengan baik ketika ibunya tidak mengomel. Aplikasi teori Skinner terhadap pembelajaran. 1. Bahan yang dipelajari dianalisis sampai pada unit-unit organis. 2. Hasil belajar harus segera diberitahukan kepada siswa. Jika salah, dibetulkan, dan jika benar, diperkuat. 3. Proses belajar harus mengikuti irama dari yang belajar. 4. Materi pelajaran digunakan sistem modul. 5. Tes lebih ditekankan untuk kepentingan diagnotis. 6. Dalam proses belajar dipentingkan aktivis sendiri. Selain itu, ada juga pengaplikasian teori Skinner dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, 1. Kehadiran penuh di kelas bisa menambah nilai ujian. Hadir terus bisa menghadiri nilai yang jelek. 2. Jika adik bisa berpuasa 1 bulan penuh, nanti akan dibelikan sepeda. 3. Seorang karyawan yang malas dalam bekerja akan diancam untuk dipecat. 4. Seorang gadis membaca tulisan bahasa Inggris dengan benar untuk menghindari ditertawakan. 5.
hewan peliharaan yang dilatih dalam melakukan trik khusus. Setiap dia berhasil melakukan satu trik dengan benar, dia diberi reward berupa makanan. Demikianlah beberapa hal mengenai teori Skinner yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata, karena kami ini hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.